Dalam presentasi, pembukaan itu menentukan orang itu akan stay bersama kita atau tidak sampai di ujung. Nah, public speaking itu nggak cuma bicara di hadapan 200-300 orang di ballroom, nggak. Di dalam lift bertemu dengan presiden, direktur perusahaan Anda, ini lebih powerful dibanding 1.000 orang. Jadi jangan dikecilkan komunikasi one. Selamat datang di Cerita Otka lagi, dan hari ini saya kedatangan orang sangat spesial banget, oke? Karena mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal, beliau sudah banyak melalang buana ya, mulai dari broadcasting itu ada dari radio, televisi, panggung-panggung, sampai beliau itu menjadi mentor di public speaking. Halo Coach. Halo, Mas Irman, apa kabar? Oke, alhamdulillah saya sehat, Coach. Oke, Coach, kan Coach banyak sekali ya pengalaman mulai dari radio, kemudian sebelumnya juga pendidikannya akuntansi kan ya? Zaman dulu iya. Ya, akuntansi, tapi kok bisa masuk ke radio, broadcasting, sampai sekarang jadi mentor public speaking? Kok bisa awalnya, kenapa? Kayak gitu kita manusia nggak tahu lah ya. Artinya cuma planningnya. Tapi yang saya tahu diri saya ini adalah seorang oportunis memang di masa lalu. Jadi setiap ada opportunity ambil. Ya udah saya ambil. Dulu zaman lulus SMA, kuliah, kan biasa tuh ada kampus-kampus yang menawarkan beasiswa ketika kita ada di ranking terbagus gitu ya. 1 sampai 2 sampai 3 gitu. Ya kita ikut yang gratisan. Waktu itu secara ekonomi belum mampu ya orang tua. Akhirnya kita ikutan di sebuah kampus. Tiba-tiba ting dapat kita. Dapat tesnya bagus, gratis kita beasiswa di situ. Oh, selama kuliah itu? Iya. Oh, Masya Allah. Bisa dibilang tadi pas nyampe di situ kuliah, gue cinta gak sih ya Mbak Gina? Ya udah kita jalanin. Hitung gitu lah kurang lebih. Itu awal mulanya kan kalau untuk dari seorang radio itu apa menjadi penyiar radio kan? Itu kan punya kemampuan public speaking, itu sudah mulai. Ataukah pernah belajar dulu ataukah tiba-tiba kecemplung atau gimana nih? Di tahun 2000 awal tuh ada opportunity. Saya berteman dengan sahabat-sahabat saya harus berterima kasih. Di antaranya adalah Ari Untung, Jody. Kita lagi suka ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda aja, bercanda warung kopi gitu ya. Tiba-tiba, yaudah lu ikut gue siaran deh gitu. Oh siaran, ya udah deh ikut. Masuk ke studio, kita ngobrol, ketawa-ketawa. Ternyata pendengar seneng, seru gitu loh. Manajemen juga seru. Ya udah akhirnya tawarin besokan, mau nggak lo bikin konsep bertiga siaran? Namanya Trio The Kampret semua. Karena memang keluarnya malam waktu itu. Iya. Wah ini opportunity lagi kan? Iya. Namanya juga oportunis. Yaudah sih. Itu nggak mikirin skill, nggak mikirin kepintaran apa, keahlian apa, nggak ada. Udah kita ikut aja. Dalam perjalanannya ternyata skill itu ternyata penting. Nggak cuma sekedar ketawa-ketawa di radio, tapi harus tahu gimana engage, gimana berbicara dengan vokal yang clear, clarity yang jelas, yang bagus gitu. Kita akhirnya belajar di situ. Setiap malam setelah kita itu diomelin terus tuh. Sama siapa? Sama sebutannya dulu ya program director kita lah, PD. Gitu. Lu kayaknya suara lu kayak bokap-bokap gitu-gitu. Lu kalau ngomong nggak jelas, ngomong gerendeng gitu. Diomelin, nggak jelas lu ngomong apa sih gitu. Ada ini banyak SMS zaman dulu pada komplain. Ini bapak-bapak ya gitu. Gua harus gimana dong gitu. Gua harus gimana? Ya lu harus belajar. Belajar apa? Public speaking. Udah gue belajar. Akhirnya belajar kita public speaking. Kita amatin. Kita dengerin, liatin senior-senior kita. Oh gini nih Farhan kalau ngomong nih. Oh begini nih Kak Indi Barens kalau bicara nih. Oh begini. Oh ketawa juga. Mesti diatur jaraknya. Gitu-gitu. Kita liatin, observasi. Lalu kita riset, cari artikel. Kita pelajarin, kita ikut. Ternyata membuahkan hasil. Akhirnya kita diterima menjadi pegawai tetap di radio itu. Luar biasa. Singkat cerita ya. Jadi poinnya untuk memulai sesuatu memang kita perlu gagal, perlu nggak berhasil dulu, perlu jelek dulu, nggak ada yang langsung cakep. Bener, karena nggak ada proses belajar di situ. Ini sunatullah lah ya, artinya dalam setiap kehidupan kalau kita udah ngerasa ahli di sebuah bidang, kita nggak mau belajar terus terang. Bener. Kalau teman-teman ngerasa gagal, nggak bisa public speaking, tapi ada energi, ada keinginan untuk belajar, itu modal menurut saya. Nah, berarti public speaking itu belajar dari pengalaman-pengalaman senior dan observasi ya? Ya, observasi. Nah, setelah itu tiba-tiba kan Coach diundang katanya kan dari radio langsung ke TV. Kok bisa nih, gimana ini ceritanya? Ya itulah mungkin yang pertama ya kita bersyukur kepada Allah kasih peluang sama kita lagi ya. Karena lu kan oportunis, gua kasih nih opportunity berikutnya. Jadi zaman dulu TV itu memantau talent-talent dari radio. Karena radio itu salah satu di zaman nih tahun 2000 awal
itu sangat primadona ya. Kita ingat kalau nggak salah Departemen Riset bilang saat itu di program radio kita bersama Panji Pragiwaksono dulu di Hard Rock FM tahun 2005 itu pendengarnya 875.000 sampai 900.000 orang per hari. Berarti hampir 1 juta orang mendengarkan radio. Besar banget peluangnya. Jadi semua orang suka dengan radio. Kenapa? Karena itu indispensable companion, temen yang terbaik. Seolah-olah si dia lagi nyetir di mobil ditemani oleh seseorang di sebelahnya ngomong gitu. Oh, iya. Nah, justru kita diminta sangat personal, akrab gitu loh. Ngomongnya lo gue, bercanda-bercandanya yang bener-bener kayak temen lah gitu. Nah, radio itu disorot sama orang-orang media, termasuk TV. Biasanya mereka mencari peluang-peluang atau talent-talent terbaik dari situ. Wih, kayaknya asik nih. Mas Hilman ngomongnya asik nih, ketawanya renyah nih. Pasti kita lagi ada program ini, program itu. Diundang casting. Oh, Diundang casting. Kadang casting itu cuma buat rekayasa sebagian. Karena dia udah yakin sama kita. Karena kan dia tiap hari bertemu dengan kita di udara. Oke. Ya. Dia rekayasa, akhirnya kita dimenangin gitu ya. Dan dapatlah peluang berikutnya lagi. Allah bukain peluang itu buat kita. Ya udah kita jalanin. Satu TV program yang lain dan sebagainya. Dan saya berterima kasih karena radio itu ajang buat kita ngelatih public speaking. Nah, zaman sekarang kita nggak harus jadi penyiar radio, kita bisa bikin podcast sendiri. Oh iya. Keren kan? Bener. Iya nggak sih? Bikin konten sendiri, ngomong sendiri, produce konten sendiri yang meaningful ke orang. Iya nggak sih? Peluangnya terbuka lebar. Kalau harus punya radio berapa puluh miliar Iya. Tapi ngomong radio kan, masa ngomong di radio itu kita itu kayak harus kayak temen, terus kayak kalau so asik sendiri. Itu gimana sih bikin asik sendiri? Saya jujur ya, masih bingung. Itu gimana sih so asik? Saya juga pernah live sendiri kalau kayak live di kayak TikTok. Kan itu kayak ngomong sendiri kan, kayak di radio lah. Pengen asik sendiri kayak gimana gitu. Nah, dari coach sendiri pengalaman itu gimana sih? Itu tadi, ini memang kebiasaan ya, mental kita masih kita latih. Kalau dulu kita tuh mentalnya mental bantam tuh, banci tampil ya. Karena mahalnya sebuah peluang, begitu ada ya kita tampil maksimal. Anda kan lihat itu kan. Oke. Jadi salah satu teknik yang dilakukan adalah smiling voice. Kita bicara sambil senyum. Oh. Ya. Gila, kemana aja lu, udah lama kali. Gue udah lama nggak on air nih guys, kangen banget sama lu, ya lu gitu. Sambil senyum itu kayak dia ngerasa, ih ini orang ngomong sama gue banget ya gitu. Kita nggak pernah ngomong dalam bentuk bapak-bapak, ibu-ibu plural gitu loh. Nggak pernah rame-rame. Iya, kita tuh selalu ngomong seolah-olah kita berada di samping mobil. Kita disuruh mikirin, lu tuh ada di samping dia gitu. Dia lagi nyetir, lu temenin nih gitu. Jadi ngomongnya, lu nggak capek nyetir mulu tiap hari bro? Udahlah, saatnya lu hire supir. Capek kali, biar lu bisa tidur di mobil, mikir. Terus dia ngerasa, iya juga nih orang. Saya jadi merasa masuk ke radio dulu nih. Zaman radio itu dulu kemampuan personalisasi itu dituntut zaman dulu. Karena ya tadi bukan kemampuan skill announcing, oh ladies and gentlemen please welcome dia individual, no lagi, tapi jadi teman banget ya. Waktu itu skill itu dibutuhkan dan itu sangat kuat dengan public speaking dan komunikasi. Oke, nah ngomong public speaking, sekarang kita mulai ke public speaking. Ini public speaking itu kenapa sih harus penting banget untuk anak-anak muda saat ini? Terutama untuk orang-orang di Indonesia, yang mana kan notabene orang-orang Indonesia saat ini, saya lihat dari data bahwa lulusan sarjana ini sampai doktor itu 400.000 orang nganggur per tahun. 2024 kemarin itu. Nah, dari coach sendiri ini penting nggak sih public speaking itu gimana gitu? Kayaknya nggak semua, nggak anak muda aja, orang tua seperti saya juga masih membutuhkan. Oke. Ya karena salah satu rule yang paling sederhana ketika kita ingin mempelajari seorang adalah dengan ngobrol nih. Oh iya. Nah kalau masuk ke pintu kerja kan berarti interview. Ah, betul. Iya kan? Interview kerja. Kadang sebagian dari kita yang ditanya A, yang dijawabnya B, C, D, E gitu. Nggak penting. Iya. Nah dia kan mesti memahami. Dalam interview kerja misalnya. Oke. Orang tuh pengen tahu pengalaman kita kan. Bisa apa enggak sih kita ngedit nih gitu. Pernah nggak kamu ngedit sebuah video? Alhamdulillah pernah. Project apa dulu? Iya dulu project. Nah dari cerita itulah kan dinilai kemampuan kita, ya kan? Bagaimana cara kita mengedit sebuah gambar, video, bagaimana cara menjalani tugas. Pernah nggak kamu jadi bicara di depan orang banyak? Pernah saya jadi MC. Oh iya ceritain dong seperti apa dulu jadi MC. Nah ini kan ngomong. Betul. Nah pada saat kita ngomong menceritakan itu kan kita nggak menceritakan hal-hal yang nggak penting didengar sama dia, tapi yang penting dia butuh tahu bagaimana kita menjalani tugas kita sebagai MC. Ya. Ya kan? Saya sebelum MC itu saya siapin skrip Pak. Saya tulisin dulu apa yang saya mau ngomongin, pointer-pointer aja. Oke. Lalu besokannya saya bicara sama IO-nya. Saya tanya 13 pertanyaan seputar eventnya, siapa audiensnya, kenapa mereka ada di situ, apa kebutuhannya. Nah, si pemberi kerja akan melihat
wah orang ini well prepared ya. Oh iya. Oke, I'm hiring you. Ya. Poinnya itu. Nah, itu kan bisa di-create dengan cara kita bicara. Nah, ini public speaking banget untuk jembatan masuk ke dunia kerja. Sepakat. Saya juga pernah jadi talent acquisition nih, merekrut orang. Talent acquisition. Betul. Pernah rekrut orang ketika menjelaskan itu kadang gak jelas, kadang ketika ditanya hal tuh itu gak penting dan gak riset. Nah, itu paling parah. Itu dia. Kerja saya di sini, saya kerja di sini. Oh, ternyata memang public speaking itu penting itu di situ ya. Salah satunya dalam interview itu. Contoh misalnya, coba ceritakan sedikit tentang diri kamu. Oh ya, saya hobinya main layangan, saya lahir di Wonosobo. Nggak ada gunanya buat perusahaan Betul. cerita tentang personal information, ya kan? Ya kita tahu kita di interview di situ untuk menjadi seorang MC misalnya. Iya. Berarti kan pengalaman tentang MC yang kita sampaikan. Oke. Nah ini kan butuh skill public speaking. Itu dari dunia masuk kerja dulu deh interview. Oke. Udah masuk kerja, kan kita pasti memimpin project biasanya. Betul. Minimal dalam sebuah rapat ditanya, gimana pendapat kamu tentang perlu nggak sih kita bikin studio podcast? Nah, itu kan menyampaikan opini kan. Betul. Nah, kita mesti ngelakuin riset. Studio podcast penting Pak buat company branding karena dengan perusahaan yang melakukan branding di YouTube, di media sosial, menceritakan ideologinya dan spiritnya, itu banyak dinikmati sama orang dan itu naikkan awareness company-nya gitu. Nah, ketika dia menjelaskan itu kan dia harus meyakinkan orang. Oke. Dalam sebuah rapat dia sebagian orang mungkin diem aja karena dia takut bicara. Padahal dia ahli gitu. Dalam presentasi dia nggak berani memaparkan, selalu yang seniornya memaparkan. Saya pernah disewa jasanya untuk satu perusahaan yang hampir 100% juniornya nggak pernah berani ketemu kliennya presentasi. Jadi selama ini seniornya. Kata seniornya, gua kapan istirahatnya nih? Saya nggak bisa nih coach, harus lo latih. Jadi kita datang, kita coba bedah. Ya, ada loophole di situ, ada kita coba empower mereka dan ternyata excellent, mereka berhasil. Ini masalah tadi, masalah keberanian, courage aja. Sangat penting. Sangat penting banget ya. Oke, ini kesimpulannya bagi Sobat Otka, public speaking ini sangat penting untuk mulai kerja, untuk teman-teman jejaring juga ya. Nah ini penting banget juga, apalagi pengen naik jabatan juga tuh. Wow, itu lagi. Mau naik tangga nggak perlu ya, naik jabatan ya benar. Termasuk saya lihat juga kan banyak petinggi-petinggi politisi juga kan membutuhkan itu juga, public speaking, betul? Banget. Oke. Bicara sama stakeholders tertentu kan di dalam public speaking kita kan ada namanya bagian namanya audience. Oke. Audience itu stakeholders. Stakeholdersnya siapa nih? Saya ngomong sama rakyat, tone saya harus beda. Iya. Ya kan, saya ngomong sama bawahan saya juga harus beda, pendekatannya beda. Saya ngomong rakyat itu harus bicara mengenai visi dan misi misalnya. Saya ngomong sama teman-teman anak-anak buah gitu ya, saya bicara tentang spirit bersama membangun perusahaan. Itu aja udah beda. Ya kan, politisi mesti seperti itu. Apalagi dia bicara di DPR, menjelaskan, bicara dengan stakeholdersnya, para pejabat yang lain. Nah, bedanya audiens ini adalah seni yang harus dipelajari juga dalam berbicara di dunia public speaking. Kita mesti menganalisa audiens. Penting banget itu ya. Definitely. Coach kan banyak sering, terutama sih anak-anak muda ya. Iya. Kalau banyak yang grogi atau gugup, termasuk saya juga sebenarnya gugup dengan Coach ini. Nah, tapi gimana Coach caranya biar kita itu nanti bisa public speaking tuh lancar? Memang yang ditakutkan banget gitu oleh banyak orang atau gimana? Menurut riset di dunia, Amerika deh sebuah negara adidaya yang penuh dengan sensasi dan kehebatan itu. Dikatakan katanya hampir 40 juta citizen atau masyarakat itu mengalami public speaking anxiety atau glossophobia, ketakutan terhadap berbicara. Ya, itu di negara adidaya. Dan menurut riset lagi 2-3% populasi dunia mengalami anxiety, ketakutan terhadap public speaking, social phobia. Bahkan sampai menghindari kontak bicara sama orang. Paling ekstrimnya seperti itu. 3 lembaga riset di Amerika itu menempatkan public speaking sebagai ketakutan terbesar di negaranya ya, 1, 2, 3. Bahkan public speaking itu lebih menakutkan dibanding ketakutan terhadap kematian, necrophobia. Itu. Jadi orang lebih takut ngomong dibanding takut mati gitu. Poin. Betul, mending mati. Iya. Dibercandain sama Jerry Seinfeld, seorang komedian Amerika. Dia bilang gitu, I can never imagine somebody who's, ya saya nggak bisa ngebayangin orang takut terhadap public speaking gitu ya, dibanding takut sama kematian. Jadi
ngomong itu lebih takut dibanding mati, dia bilang. Jadi kalau di sana kan kalau ada orang yang meninggal, kan satu orang sahabatnya harus menyampaikan kebaikannya semasa hidup kan. Itu lebih menakutkan dibanding matinya. Ini fakta mas, dihadapi. Nggak cuma mereka, kita mengalami hal yang sama. Jadi ya bersyukurlah sebagian dari kita lahir dari keluarga mungkin yang membolehkan atau terbiasa bicara. Ada juga sebagian dari keluarga kita tuh lebih banyak diem, nggak ngomong dan sebagainya. Sekalipun diem itu juga bagus juga ya. Nah jadi itu, jadi public speaking itu memang menakutkan buat sebagian orang. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan penilaian dari manusia, itu poinnya. Karena kita takut dinilai manusia. Judgment itu yang kita rasain. Nah, para pakar bilang bahwa untuk menghilangi rasa takut, harapannya fokus kepada pesan yang Anda mau sampaikan, bukan kepada audiensnya, bukan pada orang-orang ya. Karena ketika kita, maksudnya gini, bukan kepada diri kita. Kalau kita mikirin diri kita, nanti kalau saya bicara, saya salah, saya gagal, saya nggak berhasil, saya takut, itu berarti saya. Nah inilah yang membuat jadi berat public speakingnya. Padahal yang harus dipikirin adalah, oke, saya mau jadi podcast host, gimana caranya supaya ilmu dari Steny ini nyampe ke audiens? Saya kasih pertanyaan apa ya? Itu yang kita harus mikirin seperti itu. Agar kita pindahin rasa takut yang ada dalam diri kita itu menjadi sebuah trik gitu ya untuk bisa kita pindahin nih. Jadi bukan ke diri kita, ini bukan tentang diri kita, ini kan bukan tentang saya, ini tentang bagaimana pesan ini sampai kepada audiens. Saya juga mikir gitu. Saya kalau mikirin diri saya, aduh, lagi nggak nyaman nih, lagi ini nggak matching nih, lagi apa, itu tentang saya. Tapi saya mikir, this is not about me, ini bukan tentang saya, ini tentang gimana saya bisa kontribusi di Otka gitu. Kasih ilmu di Otka sehingga para followers Otka atau teman-teman yang menikmati konten ini bisa mendapatkan manfaat. Jadi fokus on manfaat, on the message gitu. Itu salah satu cara memindahkan ketakutan tadi. Biar kita fokus ke situ, jangan terdistraksi ya. Betul, jangan fokus ke diri kita. Penting banget. Jadi memang kita fokus pada message yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Walaupun gagal, ya nggak masalah. Coach tadi juga mengalami kegagalan dulu ya. Semua gagal. Coach nih, ngomong-ngomong ini, public speaking kira-kira emang public speaking itu hanya untuk prospek karir ya ke depan? Hanya MC, presenter, host, atau hanya itu aja? Atau memang masih banyak lagi gitu? Dulu sih iya ya. Dulu zaman-zaman TV host, radio broadcaster, news anchor tuh harus bisa bicara ya. Harus bisa mengatasi kegugupan di depan kamera ya. Tapi kalau sekarang kayaknya kita nggak selamat ya dari itu. Contoh Gen Z masuk ke sebuah perusahaan 2 tahun dipromosiin jadi manajer. Pasti kan dia punya anak buah. Dia harus bicara depan anak buahnya. Karena kata perusahaan, ya lo yang jadi manajer, ya lo do something lah. Lo brief anak buah lo kasih tahu gitu. Itu contoh ya. Itu nggak terhindari gitu. Mau introvert, extrovert, just get down to business, do your job. Kata bos kita kan. Mas Ilma, saya nggak mau tahu ya, Anda jadi podcast host lah, ya belajarin lah gitu. Kan zaman sekarang seperti biasa itu. Sisi lain itu hal yang bagus. Jadi ya poinnya tadi, nggak semua dari kita itu merasa nyaman dengan public speaking. Makanya kita harus dipelajari itu semua. Siapapun orangnya, mau apapun profesi sekarang butuh. Ada satu statement dari seorang komunikator, dia bilang, you are as good as how you communicate. Anda itu seahli bagaimana Anda mengkomunikasikannya. Jadi seorang arsitek yang mengerti sebuah desain, dia harus mampu menceritakan konsep desainnya kepada kliennya. Kalau ada kendala di situ, kliennya nggak percaya gitu. Jadi orang nggak percaya kita ahli ketika kita nggak mampu berkomunikasi, itu poinnya mas. Jadi kita tuh benar-benar menyampaikan pesan itu harus dipahami oleh audiensnya. Iya, nggak cuma ahli dalam sebuah bidang, tapi ahli dalam komunikasi di bidang itu. Saya seorang tukang benerin laptop deh. Kalau saya nggak bisa menjelaskan apa problematika laptop yang rusak, bagaimana cara perbaikannya, berapa harganya, apa komponen yang dijelaskan, cuman itu taruh situ, yaudah nggak ngomong gitu. Orang nggak ada yang mau datang ke toko servis itu kan? Iya, betul. Iya nggak sih? Tapi kita seneng kan datang ke sebuah toko yang penjaga tokonya tuh pandai bicara, menjelaskan, bertanya, menjelaskan. Dalam semua profesi ya, mau profesi tingkat tinggi, mau profesi yang dasar, mohon maaf, sekedar office boy itu harus mampu berkomunikasi. Semua
Ini tuntutan zaman sekarang, nggak bisa dihindari. Dan memang public speaking juga pasti melekat dengan Steve Jobs nih, ya kan? Yap. Memang kalau Steve Jobs juga walaupun ya dia sebenarnya udah kaya kan ya, ngapain harus tampil, ngapain harus speech kan sebenarnya bisa aja sama manajernya atau ke direkturnya kan. Iya. Tapi dia pengen langsung, bahkan katanya sih beliau itu untuk present itu katanya butuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan katanya untuk presentasi sampai latihan. Latihan, betul. Dari bukunya seorang kolumnis bernama Carmine Gallo di Amerika, dia menulis ada sumber yang menyatakan dia pernah masuk ke dalam sebuah ballroom itu 48 jam sampai 72 jam. 48 jam berarti kan 2 hari, 2 malam ya. 72 jam berarti berapa tuh? 3 hari. Yang dilakukan di situ dia mencoba materi slide per slide, dia mencoba blockingnya, berdiri di depan sini, dia ke kiri, dia ke kanan, dia ada gimmick-gimmick salah segala macam itu memang disengaja gitu loh, dan untuk meraih perhatian audiens. Karena pada dasarnya orang suka akan lihat gitu. Oke. Kita nggak bisa terlalu sempurna banget. Sampai ke gimmick-gimmick itu dia nggak pakai turtleneck, pakai shortnya. Itu menurut saksi dilakukan hal itu gitu. Dan memang karena apa? Karena presentasi brand atau produk ini nggak main-main, Mas. Kita butuh sekali disaksikan jutaan orang percaya apa enggak gitu sama brand itu kan. Betul. Ya harus kita persiapkan. Kalau kita memang tujuannya ingin membuat legacy ya, membuat warisan yang besar dalam hidup kita harus serius mempersiapkannya memang. Apapun itu. Dan salah satunya adalah public speaking. Salah satunya kemampuan beliau dalam menyederhanakan sebuah pesan ya. Yeah. Sebagian CEO waktu itu sibuk jelasin tentang teknis. Yeah. Ya kan CEO Michael Dell tuh kalau presentasi waktu itu tentang memori internal segala macam gitu. Kalau dia menghindari teknis, justru menyederhanakan supaya audiens itu memahami. Iya. Bahkan di salah satu launching itu kan dia pengen cerita betapa tipisnya MacBook itu kan. Oh, iya. Dia masukin ke dalam sebuah map kan, amplop. Itu kan logik banget. Wah, tipis banget ya, bisa masuk amplop gitu. Dia nggak perlu ngejelasin spek. Nah, ini adalah kemampuan menyederhanakan. Ini juga public speaking. Ini presentasi. Karena kita tuh dinilai bukan hebatnya kita bicara, tapi penting apa enggak sih audiens kita memahami. Gimana cara mendekatkan diri agar audiens kita tuh paham. Makin paham audiens, makin diuntungkan kita. Itu poin. Ini untuk para pengusaha tuh ya. Harus benar-benar bisa mempresentasikan, apalagi kalau mau cari investor atau jadi partner kerja. Nah, ini penting banget. Public speaking. Orang kaya, orang sudah benar-benar aman lah secara finansial ya. Tapi tetap public speaking itu penting banget. Nah, anggap aja saya lah, kan saya pemula lah di bidang keluarga. Ngajarin orang yang masih pemula, biar pertama mungkin dari mental dulu itu gimana? Analogi sederhananya gini Mas, kalau belajar public speaking atau komunikasi itu seperti kita belajar nyetir mobil. Ya, banyak orang yang tahu mobil rodanya 4, ini steering wheel, ini persneling masuk ke D gitu ya, ini gas, ini rem gitu ya. Tahu banget itu teknis. Tapi itu teknis. Sebagian dari orang nggak berani nyetir mobil ke jalan raya, nggak berani. Sama public speaking juga seperti itu. Bukan hanya teknis yang penting, tapi keberanian, mental. Mental ini harus kita bentuk. Nah, salah satu caranya adalah dia memiliki lingkungan yang mendukung dia, environment yang mensupport dia. Kalau dia seorang Gen Z yang masuk ke dalam sebuah perusahaan, dia ada peluang lah di opening atau diurusin sama bosnya. Dia punya mentor, dia memiliki semangat belajar, dan dia nggak kesulitan melakukan komunikasi personal one on one gini. Karena cikal bakal nyaman di panggung itu datangnya dari ngomong one on one gini. Ngomong sama driver online, ngobrol itu cara kita melatih loh. Melatih pertanyaan. Ya, sekalipun dia mungkin nggak mau jawab pertanyaannya atau pendek-pendek, berarti pertanyaannya terlalu sulit mungkin gitu. Itu salah satu cara melawan rasa takut kita ya, membuat tadi mental kita memberanikan diri. Ngajak orang ngomong sama pimpinan, ketemu di lift sama pimpinan bos kita. Dia punya opsi sebenarnya ya, dia kan tinggal ngeliatin angka-angka di lift aja, bosnya di sini kan. Gue takut. Dia punya opsi, tapi kalau dia opsinya berbicara sama pimpinannya, dia ada peluang kan dikenali oleh pimpinannya, sekalipun di perusahaan besar. Nah, what questions would you ask gitu loh. Di pertama kali, nggak mungkin kita tanya yang receh-receh kan, atau yang nggak relevan sama itu. Kita bisa memberikan teknik mirroring misalnya, kita meniru cara dia berdiri, cara dia
duduk berdiri. Salah satu tekniknya. Kita bisa memberikan satu opini dan minta opini dia. Hari ini sepertinya jalanan lagi padat ya Pak, setuju nggak Pak? Oh. Iya, bener saya juga. Iya. Itu bisa kalau kita mau mulai pertanyaan baru. Gitu. Kita bisa ngasih pertanyaan yang mudah, memberikan komplimen itu bagian dari komunikasi juga. Saya lihat hari ini Bapak sangat bersemangat nih Pak, olahraga tadi pagi ya Pak. Boleh kita nanya pimpinan kita, bos kita di lift. Boleh. Nah kita punya chance dari lantai 0 atau lantai ground floor sampai lantai 30 itu 2 menit bersama dia. Mau ngomong apa? Itu public speaking, itu komunikasi. Dari hal sepele itu ya. Dan puluhan orang pengen ngobrol sama dia. Tapi Allah takdirkan kita bersama dia di lift itu. Karena kita mungkin punya inovasi, dia butuh tahu inovasi itu. Boleh. Bisa kita bicara 2 menit presentasi inovasi kecil ya. Kita ngomong sederhana ya. Apapun lah. Atau kita punya sebuah opini yang ingin disampaikan ke dia. Pak udah pernah nyobain ke kantor naik sepeda Pak misalnya. Boleh nggak? Boleh banget. Oh iya saya belum pernah tuh. Bapak suka sepedanya apa? Mountain bike apa road bike? Road bike. Wah seru banget Pak. Caranya gini Pak, gini. Minimal ngobrol menyenangkan dulu di dalam lift selama 2 menit, itu public speaking, itu komunikasi. Sebelum kita bicara di depan ribuan orang dan sebagainya. Kenapa? Karena the biggest challenge is to conquer yourself. Tantangan yang besar itu adalah menguasai diri kita dan melawan rasa malas kita, takut kita untuk ngomong sama orang. Ini yang paling menghambat menurut saya. Padahal kalau kita ngomong sama orang, mendengarkan dia bicara, the power of listening, itu kita diuntungkan, bener nggak? Iya. Kayak Mas Ilman ini diuntungkan. Beruntung banget saya. Tamu-tamunya datang menceritakan tentang keahliannya, pengalaman dia, itu kan diuntungkan. Betul, saya jadi banyak tahu banyak hal gitu. Exactly. Listening is as powerful as speaking. Sama banget tuh. Karena mendengarkan itu kita mendapatkan banyak pengetahuan. Oke. Jadi mendengarkan juga bagian dari public speaking. Namanya active listening. Mendengarkan dengan aktif, dengan empati, menatap, eye contact kita menatap dia, posisi tubuh kita menatap dia, memberikan anggukan, respon. Karena ini dalam rangka kita memberikan respect kepada lawan bicara kita. Bayangin ketika si direktur tadi yang ketemu di lift, saya tuh suka olahraga road bike, suka sepeda road bike, saya tuh biasanya 20 kilo jalan, kita diem aja ngeliatin. Kenapa kamu? Kita nggak menghormati kan, berarti kan, wow 20 kilo, wow, kita memberikan follow up responses. Kayak orang Jepang kalau ngomong, kayak dia excited kan? Iya. That's public speaking, that's communication. Memberikan respon, ketawa, senyum. Oh iya, masa sih? Saya nggak tahu loh. Bapak bisa Pak 20 kilo nyetir naik sepeda? Wow, amazing. Itu adalah receh-receh itu, short statement itu adalah public speaking atau komunikasi. Inilah ilmu yang dipelajari juga. Iya, karena public speaking itu nggak cuma bicara di hadapan 200-300 orang di ballroom, nggak. Di dalam lift bertemu dengan presiden, direktur perusahaan Anda, ini lebih powerful dibanding 1.000 orang. Bener nggak sih? Iya. Kalau dia udah setuju, yang lain apa bisa nolak? Iya, benar. Jadi jangan dikecilkan komunikasi one-on-one tadi. Komunikasi personal, ini juga public speaking. Jadi latihlah keseharian dengan ngobrol sama orang, ketemu si A, nanya, ketemu si B, nanya, berikan empati. Lihat seorang tukang dagang lagi ini, saya bantu dorongin ya Bu, ya. Sambil ngobrol, Ibu tinggalnya di mana, berapa jauh jalannya nih, dorong gerobak, berapa hari, berapa potong laku nih dagangannya. Itu melatih empati dan melatih kita berani. Dari yang sederhana ini latihannya. Sebelum kita sampai ke titik itu. Biar ngomong bisa di ratusan ribu orang gitu ya. Yes. Nah, memang saya berkepikiran juga, memang ketika kita naik Grab, misalnya angkutan umum, ya di samping itu ngapain cuek kan ya. Sebenarnya kalau kita pengen jadi orang yang baik gitu ya mulai dengan cara nyapa atau hal lain kayak tadi ya, yang receh tapi impactful gitu ya. Betul. Oke. Impactful. Sama kan kita kan yang kita lagi berlatih melawan rasa malas kita untuk berinteraksi sama orang. Karena ini hambatan. Mental block kita ya. Iya. Karena false dopamin terbesar ini kan dari handphone. Ketika kita menyerahkan kebahagiaan kita, dopamin itu kan sesuatu yang memberikan kita kebahagiaan. Nah selama ini kan palsu nih. Kita hanya merasa dari handphone inilah kita bahagia. Makanya interaksi sama orang kita nggak mau lakuin. Gue udah nyaman sama handphone gue. Padahal
Harusnya that's not normal. Pinggirin handphonemu, ngobrol sama orang di umum, ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama senior, lagi makan di kantin kantor, ngobrol, cerita. Oh iya, termasuk di keluarga juga kali ya. Wah, keluarga apalagi. Ini saya kalau nggak ngelihat materi, saya akan menyingkirkan handphone saya, tapi karena ada materi yang saya harus sampaikan. Oke, menarik nih. Tapi kalau kesalahan umum untuk orang pemula nih, untuk belajar public speaking itu paling banyak itu apa sih, Coach? Kesalahan yang utama sih tidak berlatih ya, tidak mencoba ya. Itu pertama. Dari sisi presentasi mungkin di opening kebanyakan. Misalnya karena gini, best practice bilang bahwa dalam presentasi pembukaan itu menentukan orang itu akan stay bersama kita atau tidak sampai di ujung. Nah, dia harus memberikan hook opening yang menarik di depan. Ya, misalnya dia mau menjual sebuah ide bisnis gitu ya. Ide bisnisnya adalah membuka kelas public speaking. Di depannya dia udah menyampaikan sebuah data statistik. Tahukah Anda 3% masyarakat dunia mengalami kegelisahan dalam melakukan public speaking? Itu aja udah bikin beda kan di opening di awal. Ya, satu ya. Bayangkan Anda berdiri di hadapan pimpinan-pimpinan yang punya potensi untuk bisa membeli produk Anda, tapi yang Anda lakukan hanya diam dan gemetar. Apakah mereka akan yakin? Tidak. Langsung kita kasih pertanyaan yang menohok, langsung kita kasih opening statistik, kita kasih opening. Kalau zaman sekarang kalau di kementerian atau di BUMN pantun-pantun mungkin. Iya. Ya, tergantung audiensnya siapa. Di depan itu kita kasih hook yang menohok. Kan even di media sosial gitu kan. Iya. Konstruksinya kan ada hook dulu, isi, baru call to action. Betul. Sama. Oke. Presentasi juga kayak gitu. Tapi di media sosial kan harus 1,5 menit selesai kan. karena kan attention span ya, tingkat fokus orang tuh makin lama makin kecil ya. Betul. Semakin sedikit sekarang tuh kalau nggak salah sampai 29 detikan gitu. Di media sosial? Betul. Subhanallah, ya lebih kecil lagi ya. Makanya WhatsApp sekarang kan mau mengurangi waktunya kan 1 menit 1 menit 39 detik. Nah, sekarang kan memang ya orang tuh cepat banget pengen dapat informasi cepat gitu. Betul. Dan tinggal one scroll aja ya. Wah, scroll. Makanya kalau konten-konten, gua kasih tau lo 3 tips untuk bikin kaya dalam waktu 3 bulan. Mau nggak lo? Bah, langsung berhenti itu. Karena hooknya bikin kaya kan. Siapa yang nggak mau kaya? Nggak taunya jaga lilin. Astagfirullahaladzim. Semoga dia kan. Oke, Coach. Saya kan lihat juga Coach itu sering juga melatih di panggung-panggung ya untuk public speaking. Yep. Nah, saya lihat dari Coach itu lebih banyak tuh nggak, kan ada beberapa yang teori, tapi kalau Coach saya lihat ya, Coach itu lebih ke terjun tuh langsung praktek gitu, mempraktekkan langsung kepada audiens atau peserta pelatihan tuh. Alhamdulillah, karena ini adalah sebuah ilmu yang ilmunya nih harus dilakukan gitu loh. Jadi ketika seorang pengajar, pemateri atau coach atau trainer mendominasi kelas dengan omongannya, kelas itu nggak akan improving gitu loh. Jadi sedikit mungkin kita harus mengurangi banyaknya bicara, tapi banyaknya praktik mereka. Jadi kita kasih umpannya, kita kasih tahu caranya, kita kasih contohnya, mereka melakukannya. Lalu kita feedback. Lalu kita tanya dulu sama mereka, gimana kali perasaan kamu setelah kamu bertanya sama orang ini? Saya tanggung ya, saya nggak ngerasa nggak nyaman ya. Ya udah, tapi berani akhirnya ya berani, ya nggak apa, itu good step. Coba lagi, coba pikirin pertanyaan-pertanyaan yang lebih ringan, ya, ringan. Nanya sama orangnya itu, ada mikir, nanya apa ya? Gitu. Iya, jadi dalam dunia, karena kita ini kan kompetensi nih, ya kan, ilmunya ini ilmu yang membutuhkan keahlian. Makin diasah, makin cepat dia menemukan progresnya, ilmu bicara ini. Jadi harus banyak praktek, nggak banyak teori gitu loh. Jadi praktek itu jauh lebih penting dibanding teori. Justru malah saya banyak belajar dari teman-teman yang ikutan di kelas saya. Saya jadi, wow, amazing cara dia bikin hook ya. Gini ternyata anak-anak sekarang keren-keren loh, bikin hooknya menarik banget ya. Jadi saya yang belajar dari teman-teman. Itulah yang bikin kau itu semakin expert ya. Jadi punya ilmu langsung dipraktikkan. Kalau profesi guru kayak saya gini ini yang diuntungkan sebenarnya. Karena kita jadi terasa gitu. Bahkan menurut learning pyramid ya, ada piramida learning itu. Tingkatan paling bawah, kalau kita ingin nge-retain ilmu itu ada di otak kita terus, salah satunya adalah sharing, kita ngajarin orang. Makanya ketika kita punya ilmu walau sedikit, kita ajarin orang,
itu akan bertambah, nempel di otak kita lebih lama. Kalau kita hanya berbicara gitu ya, atau mendengarkan aja 5%. Kalau kita melihat tambah 10%. Kalau kita mendemonstrasikannya ada 40%. Kalau kita mengajarkannya itu bisa retain ilmu tersebut di otak kita 90%. Makanya saya nggak ngerti kenapa orang nggak mau jadi guru gitu. Padahal dia yang diuntungkan gitu. Iya. Ilmu itu diasah terus sama dia kan. Iya betul. Guru ngaji, bayangin. Tiap hari dia punya 5 murid, satu hari 5 kali dia murojaah. Masya Allah. Iya nggak sih? Udah dapat pahala, ya kan? Iya. Nikmat. Jadi guru tuh nikmat menurut saya. Jadi yang bingung-bingung jadi guru aja. Tapi harus serius. Yang makanya kayak guru itu nggak mesti kalau sekarang kalau dulu sih sebenarnya stigmanya guru itu guru sekolah SD, IPS. Kalau sebenarnya guru di sini tuh sebenarnya kalau kayak public speaking, punya kemampuan kayak desain, sebenarnya bisa jadi guru atau mentor lah gitu. Ya mentor atau coaching kan itu kan salah satu teknik pengajaran. Coaching itu kan dari bahasa Inggris coach itu bis ya. Bis itu kan tugasnya mengantar dari satu poin ke poin lain. Tugasnya dia nggak mendikte, dia nggak mengajarkan, dia nggak mendikte begini. Dia cuma nganterin. Sama kayak pelatih di bola kan. Dia cuma ngasih tahu gini. Dia mancing orang. Gimana kalau kamu ngajak ngomong orang seperti ini, dia interaksi seperti ini, kamu ngelakuin apa? Jawabannya nggak dari saya. That's coaching kan. Oke. Yakin. Coba pikirin lagi. Apa lagi pertanyaan yang kamu mau nanya? Itu pertanyaan gitu sopan nggak kalau ditanya kayak gitu? Ada nggak pertanyaan yang lebih appropriate? Oke. Nah, di antara dua ini mana yang kamu lebih nyaman? Dua. Yaudah coba pakai. Coaching kan gitu harus. Dia yang praktek. Oke. Gitu. Bukan kita yang ngajarin main bola gitu, enggak. Jadi coaching ya itu kita memfasilitasikan dia untuk dia bisa berlatih gitu. Oke, menarik nih. Saya juga sering nonton juga nih ada rule of three katanya dari. Nah, kenapa sih harus rule of three, coach? Kembali lagi nggak ada satu ini ya aturan tepat, tapi ini best practice memang ketika para practitioners atau ahli-ahli komunikasi di dunia itu selalu menyederhanakan sebuah pesan menjadi 3. Jadi sebutannya rules of 3 gitu ya. Jadi theory of 3, rules of 3, 3. Misalnya ditanya, Mas Hilman, gimana sih cara menjadi seorang podcast host? Mas Hilman ini punya 50 hal yang mau dijelasin, tapi Mas Hilman sederhanakannya jadi 3. Saya punya 3 tips yang bisa saya berikan kepada Anda. Yang pertama, Anda melakukan riset terhadap narasumber yang Anda akan wawancara. Siapa dia, apa ilmunya dia, lalu apa bidang yang dilakukan, apa yang menjadi tertarikan dia. Yang kedua, yang ketiga, udah. Jadi dengan kita membuat 3 tadi, rules of 3 tadi, ini lebih mudah buat kita. Satu, kedua, seolah-olah kita sudah mempersiapkan jawabannya. Padahal kita masih mikir loh. 2, 3-nya apa ya? Tapi paling nggak kita membuat omongan kita lebih terstruktur. Iya. Dengan rules of 3 tadi. Gimana sih cara bikin nasi goreng? Ada 3 hal yang perlu kamu kuasain kalau kamu mau bikin nasi goreng. Apa tuh? Pertama, siapkan nasi gorengnya, telurnya, cabenya, bahan-bahannya. Yang kedua, mulailah meletakkan nasi gorengnya, lalu telurnya diaduk. Yang ketiga, kan selalu bisa disederhanakan gitu dalam 3. Saya juga pernah menerapkan ini, tapi mungkin sebelumnya nggak tahu teori ini ya, Mas ya. Saya pernah waktu di kampus nih, waktu di kampus suruh menyampaikan ini tuh kan saya dulu sastra Arab ya. Saya sebenarnya nggak tahu ini tuh apa hukumnya, kemudian apakah ini bagaimana kalau ada perubahan struktur bahasa seperti ini. Nah, tapi saya seolah-olah yakin, dan saya yakin. Saya sebenarnya tahu ini atau ada waktu itu saya nggak nyebut 3 sih, waktu itu 5. Yang pertama ini, tapi yang selanjutnya itu saya mikir, saya sambil mikir. Tapi memang benar gitu ya, ketika kita menyampaikan berdasarkan struktur atau per poin-poin, itu kayak kita tuh bisa prepare, memberikan mikir dulu gitu, Iya, kayak dia. Karena gini, otak kita kan perlu waktu untuk mencerna. Ya paling nggak kita bikin 3 tadi itu nggak kebanyakan buat orang karena waktunya singkat hanya menjawab pertanyaan. Satu, kedua membuat kita lebih terstruktur bicara. Bisa nggak Anda jelaskan gimana caranya membuat reaktor nuklir? Ada 3 hal yang Anda bisa lakukan ketika Anda mau membuat reaktor nuklir. Pertama, ini sederhana aja. Steve Jobs yang bilang simplify every complex information. Itu tugasnya komunikator, menyederhanakan setiap informasi yang berat, yang kompleks. Tergantung audiens kita ya. Bahkan Albert Einstein bilang, if you cannot explain to a 6-year-old boy about what you do, you don't understand it yourself. Kalau Anda nggak bisa menjelaskan ke anak 6 tahun apa yang Anda lakukan, Anda belum memahami tugas Anda gitu. Menyederhanakan itu bagian dari tugas kita sebagai
komunikator atau public speaker atau presenter atau apapun itu. Menarik nih. Iya, jadi harus sederhana gitu, nggak berat-berat. Oke, Coach. Nah, sebenarnya saya juga sangat tertarik nih, Coach, dengan pernyataan Coach. Memang kalau kita itu semakin diasah, informasi kita semakin diasah, kemudian disampaikan, termasuk ke saya dulu kan karir konsultan juga nih. Wow, profesinya banyak ya. Karir consultant, apa tadi talent acquisition, podcast host. Nah, dulu itu Sorry Mas, saya mau nanya, maaf. Modal dasarnya apa untuk bisa dapat di profesi itu? waktu saya belum sadar kayaknya public speaking. Nah, sama, maaf, kepribadian yang pleasant personality ya, personality yang ceria, itu kan bagian daripada branding kita ya. Oke. Ya kan, itu salah satu bagiannya. Jadi public speaking ini menunjang tadi personality kita kan. Ini jujur itu, Coach. Sebelum saya di rumah itu pendiam dan kata orang-orang tuh galak banget. Oh iya. Emang kalau di rumah saya itu pendiam, Coach nih. Pendiam terus kelihatan tuh galak. Kalau emang saya kalau ada apa galak gitu. Galak? Tegas lah. Oh, oke. Tegas. Tegas memang. Tegas kalau apa misalnya ke adik saya, nggak boleh gini, nggak boleh gini, sakok gitu, nggak boleh gitu. Cuman ketika bahkan sampai orang tua pun nanya ke istri saya, gimana setelah nikah nih, gimana Iman, gimana orang tegas, galak atau gimana? Kata istri saya enggak, dia sebenarnya gini-gini, termasuk di kantor juga saya jadi berubah. Tapi sebenarnya jujur nih, Coach, saya sebenarnya introvert. Tapi karena tuntutan, benar kata Coach dari lingkungan ya, faktor lingkungan kita, tergantung lingkungan kita, misalnya support terhadap kita untuk speak up atau untuk growth gitu ya. Nah memang alhamdulillah bisa berkembang. Betul, kita harus memilih lingkungan yang tepat ya. Dan ya itu sebenarnya semua di public speaking itu masuk dalam komunikasi. Jadi komunikasi kan, cara-cara orang berkomunikasi itu beda-beda ya. Ada momen kita harus tegas, ada momen kita harus saklek, harus kita pendekatan persuasif, harus kita jelasin. Jangan lakuin itu, ya dia jadi takut gitu. Sebaiknya kita kasih tahu komunikatif purpose-nya, kenapa kita nggak boleh lakuin itu. Gitu. Ya kalau ngomong sama anak, coba nih ada tembok putih, kamu coret-coret, jadi berantakan nggak? Iya, enak nggak dilihat yang putih jadi berantakan? Gak enak ya, berarti kayak gitu kan? Rasionalnya ya? Rasional dimainkan gitu. Kamu sekarang udah jadi anak besar loh. Kalau kamu masih coret-coret tembok, kamu nggak jadi anak besar lagi gitu. Ini salah satu contohnya ya. Itu kan komunikasi juga. Itu latihan memang. Latihan semua orang. Artinya saya juga nggak seperti itu, tapi kita belajar selalu tiap hari berkomunikasi dengan orang dari berbagai background. Iya, sama siapa aja kita, sama orang tua, sama anak, sama istri. Itu kan ada seni-seni komunikasinya. Tergantung audiensnya juga ya kalau menyampaikan itu. Coach, ini ngomong-ngomong saya juga pernah tampil nih waktu pertama kali juga tuh diperintahkan sama dari perusahaan. Kamu harus tampil di universitas itu di UI sama waktu itu di mana ya? Mercu Buana waktu itu. Pertama kali kamu harus tampil sana. Iya, pertama kali itu kan. Cerita tentang apa tuh? Cerita tentang bagaimana peluang karir di luar negeri, khususnya waktu itu di Jerman. Dan waktu itu kalau jujur kalau saya kan dulu kampus ikutan menwa, ngomong tuh tegas terstruktur. Siap, harus seperti ini kan gitu kan. Ini gimana caranya saya harus kayak so asik kayak gitu. Nah, di situ tuh wah, ternyata udah di depan tuh gemeteran. Tapi memang ketika kita nadanya nggak buru-buru, ya memang ngobrolnya alurnya tuh ngalir gitu. Terus pakai poin-poin itu memang ngalir. Tapi memang kalau kita tidak tahu ternyata itu adalah sebuah ilmu dari public speaking, saya sebenarnya kayaknya nggak bakal paham nih ke depan. Tapi setelah tahu dari coach, ternyata ilmu public speaking itu harus seperti itu, harus mulai dari pakai rule of three, kemudian harus pakai hook. Dan waktu itu saya nggak pakai hook, berbeda ini. Dan memang audiens tuh kadang kabur. Dari kamu. Nah, itu gimana biar orang itu benar-benar terutama untuk audiensnya banyak nih. Kadang misalnya kalau kita waktu itu saya speech, misalnya lulus di universitas kan harus speech kan. Nah, gimana awalnya tuh biar orang tuh langsung wow gitu. Gimana nih coach? Ini tergantung eventnya, jenis eventnya. Kalau di panggung besar kita kayak tadi pemateri menceritakan tentang keuntungan studi di Jerman, itu kan dia bilang jadi kita lebih baik meningkatkan engagement ya. Jadi kita lebih engage, lebih kayak orang ngomong. Jadi dibanding monolog kita rubah menjadi dialog. Misalnya Mas Ilman nanya, boleh tahu nggak siapa di antara teman-teman yang tertarik untuk studi di luar negeri? 7 tangan.
Wow, hampir 70% dari teman-teman tertarik. Pertanyaan kedua, kalau ditawarin ada peluang, mau apa enggak ninggalin ibu, bapak, semua adik, kakak untuk keluar negeri, untuk belajar, untuk kuliah? Mana yang tertarik? Tunjuk tangan. Itu salah satu bentuk engagement. Membuat audiens itu, ini kan bentukannya hook, bentukannya attention grab, nge-grab attention. Karena bagian yang paling krusial dari bicara sama orang di depan itu adalah mendapatkan perhatian dari audiens kita. Karena audiens duduk physically dia bersama kita, pikirannya dia bersama yang lain. Jadi nggak setia mereka nih. Kurang setia ini ya. Iya, jadi dia banyak pikirannya atau minimal sih perebut kebahagiaan bernama sosial media di handphone itu. Ya kalau kita udah ngelawan sosial media udah kita repot tuh, berat. Jadi kita mesti punya sistem di depan-depannya ada hook, misalnya ada pertanyaan. Macam-macam beda-beda. Ini tergantung eventnya atau acaranya dan tergantung audiensnya pastinya. Gitu. Nah, untuk lebih tahu bagaimana trik-triknya, makanya silakan coachnya dengan coach. Ya. Pasti ada berbeda-beda treatment kan ya? Ya, saya share juga di media sosialnya, teman-teman bisa masuk ke media sosial setelah follow Otka, mungkin bisa lihat-lihat nanti ada juga tips-tips dari saya, tips di sosial media saya gitu. Oke, nah langsung ada tips lagi nggak sih? Kan kalau tadi kan bagaimana untuk nge-grab attention kan. Nah, terus kalau groginya tadi kan saya masih di awal tuh masih grogi tuh kan. Nah, itu tuh groginya tuh gimana tuh? Biar bisa nggak grogi gitu. Ada seorang CEO bernama Sarah dari Green Foundation. Dia menulis sebuah artikel menarik di Harvard Business Review. Dia bilang gini, mata-mata yang memandang kita itu adalah sebuah ancaman. Kenapa? Nah, karena ternyata tarik mundur zaman prasejarah. Ketika kita diliatin sama orang, itu timbul rasa takut dalam hati kita. Zaman prasejarah dulu, ketika Anthropus erectus, Homo sapiens dan sebagainya, ya kan? Itu kan predator banyak. Ketika kita dilihatin predator, cuma dua kemungkinannya, kita selamat atau kita dimakan sama yang mana. Jadi kalau dia bilang subconsciously, ketika mata memandang kita di panggung, itu ancaman buat kita. So what's the solution? Solusinya apa? Dia bilang generosity katanya, kebaikan. Bahasa kebaikan ini adalah satu cara untuk menghilangkan rasa takut. Nah, niatkan diri kita ketika kita berada di panggung itu untuk memberi ilmu, memberi manfaat, memberitahu sesuatu yang orang belum tahu, mengajarkan orang A, mengajarkan orang B. Nah, fokusnya ke situ, bukan untuk tampil. Karena once ketika kita bilang mau tampil, ini akan berat ke diri kita. So, pertama minta pertolongan Allah pastinya. Ya Allah, saya ingin di panggung ini untuk menyampaikan tentang Otka, keunggulan dan ini manfaat buat calon ini. Kita minta sama Allah. Terus kita niatin itu bahwa, ya jadi ketika kita niat mau memberi manfaat sama orang, yang tadi disebut sebagai generosity tadi, itu akan menurunkan rasa takut kita. Mindset kita bergeser. Gue ini mau ngomong bukan keren-kerenan loh, bukan tentang diri gue, tapi gue mau ngasih tahu tentang manfaat buat audiens. Ini ilmu buat audiens, ini sesuatu yang bermanfaat buat audiens. Once kita shifting pikiran kita, insya Allah setelah pertolongan Allah, dia akan menurun tuh dari takut tadi. Jadi kita fokusnya ke audiens. Gimana cara gue ngomongnya ya? Terus mau mulainya gimana ya? Apa yang saya mau sampaikan kepada audiens agar audiens mendapatkan manfaat ya gitu. Jadi fokus kita tuh pada audiens jadinya, nguntungin audiens gitu. Nah once ketika fokus kita udah pindah ke audiens, rasa takut tadi akan turun dan pelan-pelan. Analogi lain adalah kita ini sebagai kurir yang nganterin paket. Kalau kurir nganterin paket, yang penting kurirnya atau paketnya? Paketnya jelas. Audiens cuma pengen paket kan. Audiens yang mesen barang pengen paketnya kan. Jadi ini bukan tentang kurirnya. Jadi kurirnya mau mandi, nggak pakai jaket, nggak pakai helm, nggak penting kan. Diri kita nggak penting. Yang penting adalah paket itu sampai ke audiens, sampai ke pemesan dengan baik, dia senang, dia bahagia. Itu sama. Mindset kita adalah kurir, menyampaikan sebuah barang bawaan bernama public speaking, bernama ilmu gitu. Sesuatu yang bermanfaat. Oke. Ini menarik coach. Ada kayak peribahasa dari bahasa Arab lah. Oh iya. Emang mungkin ini relate dengan yang kita harus fokuskan untuk mindset kita. Unzur maqala wala tanzur man qala. Bahasa Arab. Lihatlah amin gitu. Amin. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang berkata. Memang kita fokus itu, mindset kita itu apa yang kita harus katakan gitu kan. Iya, karena ketika kita mikirin manusianya di depan kita, audiensnya itu jadi berat. Ketika kita mikirin paketnya, ilmu yang bermanfaat yang kita bawa, yang dititipkan itu ke mereka akan lebih ringan buat kita. Jadi ya memang kita nggak boleh minta
ridho manusia ya. Dan disampaikan juga ridho manusia itu adalah cita-cita yang nggak akan pernah tercapai kan. Jadi nggak boleh minta ridho dari manusia. Yang penting bagaimana menyenangkan manusia lewat memberi manfaat. Poin itu sih. Oke, nah sekarang kan udah selesai tuh, mulai dari grogi, kemudian bikin grab attention. Sekarang masalah postur. Iya. Postur, gimana kemudian gestur. Nah, itu gimana sih ketika, anggap aja kalau saya gitu, ketika di panggung gitu untuk menyampaikan program ataukah apa gitu. Gimana? Ya. Jadi saya merujuk pada satu teori dari Profesor Albert Mehrabian dari University of California di tahun 70-an. Dia membuat sebuah buku yang cukup powerful namanya The Silent Messages. Dia bilang bahwa untuk seseorang itu menyampaikan sebuah pesan, dia butuh 3 hal. Nah, sederhananya 3 V ya. Verbal, vokal, visual. Verbal tuh dia tahu apa yang mau diomongin. Verbalnya dia, kata-katanya. Vokalnya dia tahu bagaimana menadakannya. Kalau ini sebuah antusiasme, dia harus bisa. Bapak dan Ibu, ini adalah penemuan terbaik yang Anda harus bisa miliki. Jadi antusiasme itu, nada penting ternyata. Dan ketiga adalah visual. Visual itu apa yang dilihat audiens. Dari mulai penampilan kita, body posture kita, slide kita, cara kita berdiri, ekspresi kita, apapun yang dilihat audiens itu visual. Dan itu perannya beda-beda. Kalau yang verbal tadi, kontribusinya 7% dari keberhasilan. Kalau yang visual, yang vokal, kontribusinya 38%. Di antaranya adalah bagaimana bicara dengan volume yang tepat, kecepatan yang pas, nggak terlalu cepat, ada waktunya cepat, ada lambat, kapan kita berhenti, ada pause, iya kan? Kapan kita mainkan artikulasi yang jelas supaya ucapannya jelas, intonasi yang pas, nada yang pas, itu masuk ke dalam vokal itu semua. Ada 18 item. Nah, kalau yang visual itu tadi, bagaimana dia berdiri di panggung, di tengah, menatap audiens, eye contact, sampai ke cara dia berpakaian, sampai ke slide yang dia buat, itu semua satu kesatuan. Dan masing-masing punya bobot sendiri, Mas. Jadi, kalau verbal itu perannya 7%. Jadi kita mengetahui apa yang kita omongin, knowledge, itu belum cukup. Orang belum teryakinkan. Ini contoh, Bapak dan Ibu, tontonlah podcast Otka. Itu flat aja kan? Ya, flat. Tapi kalau kita pakai nada misalnya, kita nadakan, Bapak dan Ibu, Anda harus nonton sebuah podcast yang sangat menarik dan inspiratif bernama Otka, gitu kan? Ada beda nggak? Itu mainin nada. Saya mainin visualnya. Kalau Anda ingin mendapatkan banyak insight seputar mendapatkan peluang di luar negeri, belajar, kuliah, atau apapun itu, Otka adalah sebuah solusi yang harus Anda tonton. Audiens lebih percaya yang ketiga. Karena tadi pengembangan tadi tambah nggak hanya omongan aja, tapi ada vokalnya, ada ekspresinya. Kalau lu excited ya lu tunjukin excitement lu dalam wajah gitu. Nah kebanyakan ini zaman sekarang tuh malas gitu loh orang untuk menggerakkan, mengekspresikan ya. Kalau itu sebuah optimisme ya dia harus tunjukin visual optimisme gimana. Kalau itu sebuah semangat, baliknya sebuah kesedihan juga gitu. Itu lumayan nurun. Hati kita nih sedih banget setiap hari kita melihat pemandangan yang benar-benar menyengat hati ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Adik-adik kita di luar sana bangun tidur dalam keadaan takut. Ya kan ini ekspresi saya main. Saya langsung terenyuh sumpah. Nada saya turun, diksi saya main. Itu dinamika yang kita pelajari. Tergantung tujuannya apa. Mau menyentuh orang, mau apa tujuan dari bicara tadi. Itu public speaking. 3V tadi. Saya langsung praktek. Harus bisa banget. Apalagi podcast host yang menyampaikan sebuah isu ya, concern manusia, apa fakta-fakta yang di lapangan tuh kita intinya harus memahami lah apa sih yang kita sampaikan gitu. Dan kita harus bisa memvisualkannya gitu. Biar lebih maksimal. Itu penting banget ya. Ya kalau sederhananya itu. Ini sebenarnya udah menjawab tadi ada beberapa pertanyaan itu, tapi sebenarnya ini udah dijawab oleh coach ya. Nah, tapi kalau untuk masa depan atau yang masih bingung sekarang untuk karir ya, kira-kira menurut coach ya, untuk orang-orang, terutama untuk anak-anak muda, ini kan kita kan penontonnya banyak yang anak muda ya. Nah, kira-kira pesan apa sih yang ingin coach sampaikan untuk anak-anak muda sekarang gitu? Semua orang punya ide yang brilian, yang keren ya, tapi nggak semua orang bisa menyampaikan ide tersebut, apalagi mewujudkannya gitu. Jadi memiliki ide, gagasan itu bagus, tapi lebih bagus lagi menyampaikan itu dan mengajak orang-orang untuk melakukan ide itu bersama-sama.
ide sosial maupun ide bisnis. Itu jauh lebih bagus. Public speaking adalah ilmu yang fundamental ya, yang harus dimiliki semua orang dari semua profesi, you name it lah. Tukang minta-minta, mohon maaf ya. Tukang minta-minta di jalan perlu nggak belajar public speaking? Perlu nggak? Perlu. Ekspresi perlu nggak dia? Perlu. Kalau ekspresinya kayak orang kaya, orang nggak mau ngasih kan? Yang ngeselin itu banyak lah. Iya nggak? Iya, perlu nggak? Perlu banget. Saya pernah lihat sebuah konten di media sosial, ada orang buta gitu kan. Buta gitu minta gitu, orang nggak ada yang tersentuh. Tapi begitu ada tulisan narasi, the sky is beautiful, but I cannot see it. Itu menyentuh orang banget. Langsung orang keluarin duitnya dari kantongnya. Tuh. Narasi juga bagian yang penting. Sekalipun 7% tadi ya. Oke. Bagaimana menyentuh hati orang, menyentuh pimpinan, gimana storytelling menyampaikan sebuah isu di kantor, gimana caranya nggak cuma teknisnya tapi kita bicara bagaimana inovasi yang kita buat ini membantu banyak orang di luar sana dengan inovasi yang dibuat. Inovasi yang kita buat nih Pak, alhamdulillah 1.000 orang jadi bisa mendapatkan manfaatnya, mendapatkan pendidikan gratis dari program yang kita buat. Itu kan storytelling, itu kan public speaking, itu kan menyentuh hati orang. Yeah. Nah, ini adalah satu kebutuhan esensial dari semua profesi. Nggak akan bisa dihindari. Startup founder, orang-orang yang membuat bisnis, dia harus mengkomunikasikan bisnisnya. Dia kan nggak mungkin teknis, dia kan jelasin bagaimana dia memulai bisnis, apa suka dukanya, story kan. Itu kan speaking semua. Nggak lepas dari itu. Jadi semua profesi butuh kemampuan berkomunikasi, dalam hal ini berbicara di hadapan orang banyak atau public speaking. Jadi ilmu atau skill public speaking ini saat ini banyak banget dan teman-teman semua bisa akses ya. Salah satu kan dengan ada sosial media itu teman-teman bisa nonton dari YouTube, dari Instagram, terutama dari Instagram Coach Teni. Apa nama Instagramnya Coach? Cowok kece. Enggak. Enggak. Stagustaf nama pribadi. Jadi kita beruntung lah ya, teman-teman Gen Z sangat diuntungkan karena akses ilmu itu dibuka selebar-lebarnya. Tapi ini juga jadi semacam tantangan nih buat kita. Mau nggak kita belajar? Oh iya benar. Mau nggak seriusin diri kita gitu loh. Di antara podcast-podcast yang ketawa ketiwi seru-seru, apa mau dengerin podcast belajar 5 menit sehari, 20 menit sehari, dibanding podcast yang ketawa ketiwi kakak gitu yang nggak ada habisnya. Jadi waktu itu sangat mahal ya, currency yang sangat mahal menurut saya. Libatkan diri untuk mendapatkan journey atau experience baru, diantaranya belajar ilmu-ilmu baru. Yang paling penting adalah komunikasi dan public speaking, salah satunya di antara sekian banyak ini. Oke, thank you banget Coach Teni. Ilmunya sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang memulai meniti karir ya. Terutama untuk teman-teman yang pengen usaha, pengen kuliah lanjut juga sebenarnya ini public speaking butuh banget. Apalagi kalau teman-teman kan ada nanti itu kalau untuk lanjut studi kan ada namanya wawancara. Nah, kalau kita membuat pernyataan atau mempersiapkan motivasi letternya dengan hooknya yang bagus, kemudian pernyataan-pernyataan yang benar-benar orang itu yakin dan percaya, nah itu bisa jadi teman-teman akan lolos lagi gitu. Terutama untuk yang sekarang lagi nyari-nyari kerjaan juga, mudah-mudahan dipermudah dengan melatih public speakingnya. Dan saya juga dan Coach Teni juga bersama dari Otka juga berharap dan berdoa mudah-mudahan untuk pembangunan pendidikan di Indonesia juga semakin baik dan terutama untuk lapangan pekerja juga diluaskan. Lagi mereka ini calon pemimpin itu ya. speech ini Menteri Pendidikan Indonesia nih the next 10 years. Berrekamannya nggak? Jadi saksi loh ini pidato-pidatonya pas sudah kayak pejabat orang yakin dan percaya. Kayaknya langsung nyalek. Siap. Oke, thank you Coach Teni sudah hadir. Bagi teman-teman yang di Sobat Podcast semua yang nonton podcast hari ini, apabila teman-teman suka dengan podcast ini, silahkan klik like dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan bagi teman-teman yang pernyataan atau mempersiapkan isu yang pengen teman-teman angkat, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita Oka selanjutnya. Saya Kang Man, pamit undur diri.